Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika asik di masa pandemi COVID-19 bersama saya Ahmad Syafi'i Pasha. Mari belajar berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tidak ada salahnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan untuk yang muslim, ikuti Bapak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Agar materi pembelajaran hari ini dapat terserap dengan baik sehingga kalian mudah memahaminya. Untuk itu, fokuskan pikiran dan tentunya iringi dengan semangat, semangat, dan semangat. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai pola bilangan. Tujuan pembelajarannya, mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kalian diharapkan pertama mengenal pola pada barisan bilangan, yang kedua menentukan pola pada barisan bilangan, yang ketiga menentukan suku ke n pada pola barisan bilangan, yang keempat membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan, dan yang kelima, memecahkan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Kita awali dengan barisan bilangan. Apa sih yang dimaksud dengan barisan bilangan? Barisan bilangan itu merupakan urutan bilangan yang memiliki pola tertentu. Nah, ada dua kata kunci pada barisan bilangan. Yang pertama adalah urutan bilangan. Urutan ini bisa urutannya naik, sebagai contoh 1, 3, 5, 7 ini adalah urutan bilangan dengan urutan yang naik. Bisa juga urutannya turun. Contohnya 8, 6, 4, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian kata kunci yang kedua adalah memiliki pola tertentu. Apa itu pola? Pola itu adalah aturan yang digunakan untuk memperoleh bilangan berikutnya. Ya, yang biasanya ditambah, dikurang, dikalikan, atau dibagi dengan bilangan tertentu. Untuk lebih memahami, perhatikan ilustrasi berikut. Pasha memiliki susunan bilangan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Apakah susunan bilangan tersebut merupakan barisan bilangan? Nah, tadi harus diingat bahwa barisan bilangan itu memiliki dua kata kunci. Yang pertama merupakan urutan bilangan, yang keduanya memiliki pola. Makanya sekarang kita cek ya, apakah merupakan urutan bilangan? Ya, pertanyaannya sekali lagi, apakah merupakan urutan bilangan? Ya, urutan bilangan. Jika ya, urutan naik atau turun? Ya, tentunya 2, 5, 8, 11 ini merupakan urutan yang naik. Lalu, dapatkah kamu menentukan polanya? Nah, untuk mengetahui pola, kita perhatikan ya, urutan bilangan 2, 5, 8, 11. Pola itu adalah aturannya. Ya, aturan dari 2 ke 5 ya. Tadi bahwa pola itu merupakan aturan yang biasanya ditambah,
dikurangi, dibagi, atau dikalikan dengan bilangan tertentu. Dari 2 jadi 5. Ini tentunya ya perubahannya yang tepat adalah ditambah 3. Sekarang kita cek dari 5 ke 8, apakah betul ditambah 3? Ya, kemudian dari 8 ditambah dari 8 menjadi 11. Nah, ini juga ditambah 3. Maka yang dimaksud dengan pola adalah ini. Polanya dari satu bilangan ke bilangan lain itu selalu ditambah 3. Ya. Oke, karena susunan bilangan 2, 5, 8, 11 ini merupakan urutan bilangan. Tadi sudah sebutkan bahwa ini adalah urutan naik. Kemudian juga memiliki pola. Ya, ada polanya ini. Polanya ditambah 3. Maka susunan bilangan 2, 5, 8, 11 itu merupakan barisan bilangan. Nah, jika kalian sudah mampu menentukan pola dari suatu urutan bilangan, maka kita akan dapat menentukan bilangan berikutnya. Sebagai contoh, karena polanya pada susunan bilangan ini itu ditambah 3, berarti bilangan setelah 11 ya, itu coba berapa? Ya, benar ya. Berarti ditambah 3 jadi 14. Bisa dipahami ya? Yuk, untuk lebih memahami, kita coba berlatih. Di sini ada beberapa soal yang harus kalian coba kerjakan. Yang pertama, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut. Ya, artinya kalian tinggal melanjutkan. Untuk melanjutkan, tentunya kalian harus paham polanya. Nah, Bapak berikan sebuah contoh misalkan yang A nih. Dari 100 menjadi 95, menjadi 90, menjadi 85. Ya, kira-kira nih dia polanya diapakan ya? Nah, tentu kalian sudah memiliki bayangan ya. Ketika sudah tahu polanya berarti tinggal dilanjutkan. Setelah 85 berapa? Lanjut lagi dan dilanjutkan lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Nah, kalian cek perubahannya. Ya, kalian cek perubahannya, cek dulu polanya. Setelah polanya diketahui, kalian akan mampu mengisi titik-titik di sini. Sebagai contoh, ya, Bapak berikan arahan dari 4 menjadi 10, kira-kira diapakan ya? Nah, kalau kalian sudah tahu, coba cek pula dari 28 menjadi 34, menjadi 40, kira-kira diapakan? Ya, kalau sudah tahu polanya, tinggal diisi bagian titik-titik ini. Yang ketiga, ambillah satu bilangan agar terbentuk suatu pola barisan bilangan. Maksudnya bagaimana? Di sini ada urutan bilangan. Ya, kira-kira bilangan yang mana sih yang tidak sesuai polanya dengan yang lain? Contoh, ya, 2 menjadi 4, menjadi 7, kemudian dari 7 menjadi 9, kemudian menjadi 11. Kira-kira kalian temukan polanya seperti apa sih? Nah, ketika sudah menemukan pola, ada satu bilangan yang tidak sesuai dengan pola tersebut. Ya. Misalkan nih 2 menjadi 4, tentunya ditambah 2. 4 jadi 7 ditambah 3. Sekali lagi, ditambah 2, ditambah 3, berikutnya tambah berapa coba tuh? Nah, pasti ada satu bilangan di sini yang mesti dihilangkan. Ya, termasuk yang B dan C juga kalian pahami betul-betul. Baik, sudah memahami perintahnya ya? Nah, jika sudah, kerjakan semuanya, lalu tuliskan jawabanmu dan kirimkan ke Google Classroom ya. Dan harus optimis bahwa saya bisa. Baik, untuk berikutnya kita akan coba mengenal macam-macam pola barisan bilangan.
Yang pertama, pola bilangan asli. Pola bilangan asli itu adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan asli. Tentunya kalian tahu bilangan asli yang seperti apa. Ya, benar sekali, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1 dan selalu bertambah 1. Dari 1 jadi 2, itu pasti ditambah 1. 2 ditambah 1 jadi 3. 3 ditambah 1 jadi 4. 4 ditambah 1 jadi 5, dan seterusnya. Inilah pola bilangan asli. Yang kedua, pola bilangan ganjil. Ya. Pola bilangan ganjil itu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan ganjil. Yang tentunya kalian juga sudah paham ya bilangan ganjil seperti apa. Namun, agar lebih memahami kembali, sekedar mengingatkan bahwa bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya, 1 tidak habis dibagi 2. 3 pun tidak habis dibagi 2. Ya. 5 tidak habis dibagi 2. Begitupun 7, begitupun 9. Selalu bersisa 1. Kalau kita perhatikan, 1 jadi 3, 3 jadi 5, 5 jadi 7, 7 jadi 9. Ini juga sebenarnya memiliki pola yang lain. Apa polanya? Iya, benar sekali. Ini dari satu bilangan ke bilangan yang lain selalu memiliki pola ditambah 2. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. Dan seterusnya selalu ditambah 2. Ini pola bilangan ganjil. Yang ketiga adalah pola bilangan genap. Ya, bilangan genap ya berarti berkaitan dengan ya asalnya dari bilangan genap ya. Dan kalian harus memahami pula bahwa bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Ya, di sini diberikan contoh 2, 4, 6, 8, 10. Ya, Bapak pikir kalian sudah tahu persis bilangan asli, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Yang berikutnya, yang keempat adalah pola bilangan persegi. Ya, pola bilangan persegi ini adalah pola bilangan yang membentuk ukuran persegi. Nah, kalian harus ingat bahwa bilangan persegi itu sama juga dengan mengikuti kaidah bilangan kuadrat. Ya, atau kalau dalam hal ini mengikuti luas persegi. Contohnya 1, ya 1, 4, 9, 16, 25. Ini adalah merupakan bilangan kuadrat. Ya, kalau kita tarik ke dalam bentuk luas persegi berarti 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Yang kelima adalah pola bilangan persegi panjang. Nah, ini juga membentuk ukuran persegi panjang. Ya. Nah, luas persegi panjang yang harus kalian ingat yaitu panjang kali lebar. Contoh barisannya adalah seperti ini. 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, dan seterusnya. Ini salah satu contoh saja. Bisa saja 2 kali 4, 3 kali 5, dan seterusnya. Ya, ini pola bilangan persegi panjang. Kemudian pola bilangan segitiga. Nah, ini membentuk segitiga. Itu berasal dari luas segitiga. Kalian masih ingat? Tentunya ya. Setengah kali alas kali tinggi. Loh, kenapa seperti ini? Jadi 1, 3, 6, 10, 15. Nah, tentunya kalian harus cari. Ya. Yang berikutnya itu yang ketujuh ya, pola bilangan Fibonacci. Nah, Fibonacci ini adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Kata kuncinya adalah jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Ya, jadi minimal harus dua bilangan yang diketahui. Contohnya misalkan 1, 1 ya, ketika dijumlahkan menjadi 2. 1 tambah 2 jadi 3. 2 tambah 3 jadi 5. 3 tambah 5 jadinya 8. 5 tambah 8 jadinya 13. Nah, setelah 13 kira-kira bilangan berapa ya? Nah, tentunya kalian sudah paham kuncinya. Ya, penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Berarti setelah 13 itu adalah 8 ditambah 13, yaitu 21. Ya. Baik, untuk yang 8, pola bilangan segitiga Pascal. Nah, ini yang sering familiar
bilangan segitiga Pascal ini bilangan yang sangat istimewa, selalu ada kaitan dengan konsep matematika yang lain. Ya. Seperti apa barisan bilangannya? Yaitu 1, 2, 4, 8, 16. Dapat dari mana sih? Nah, ini adalah susunan segitiga Pascal. Ini susunan segitiga Pascal. 1, kemudian 1, 1, 1, 2, 1. Kok ini muncul 2 ya? Dapat dari mana ya? Nah, ini muncul itu dapat dari 1 ditambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Dan seterusnya. Nah, pola barisan bilangan segitiga Pascal itu diperoleh dari masing-masing angka-angka ini, ya, tinggal dijumlahkan. 1, nah 1 tuh ya, 1 tambah 1 ini 2, 1 tambah 2 tambah 1 4, 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 ini 8, kemudian 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 ini 16, dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya generalisasinya atau rumus umumnya adalah 2 pangkat N kurang 1. Itulah macam-macam pola bilangan yang perlu kalian ketahui, ya. Nanti ketika memang masih belum memahami, boleh dibuka-buka ulang tayangan videonya, ya, karena ini sangat penting untuk memahami konsep-konsep barisan bilangan yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, coba kalian buat generalisasi dari masing-masing pola bilangan tersebut. Nah, di sini muncul kata generalisasi. Apa sih generalisasi? Generalisasi itu identik dengan rumus umumnya. Ya, misalkan pola bilangan asli ada rumus umumnya tuh. Kemudian pola bilangan ganjil. Bagaimana sih rumus umumnya? Coba kalian cari di buku-buku referensi atau bahkan di internet, ya. Nah, kalian harus gunakan segenap kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan. Nah, sebelum kita akhiri, kita review dulu ya. Oke, hari ini kita sudah membahas masalah pola barisan bilangan, di mana di dalamnya adalah pengertian pola barisan bilangan dan contohnya, serta macam-macam pola barisan bilangan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, mudah-mudahan kita bisa membahas mengenai barisan dan deret aritmatika, yang keduanya barisan dan deret geometri. Dua hal ini yang memang menjadi fokus bahasan di SMP maupun di tingkat yang lebih tinggi, yaitu SMA atau SMK. Oke, kita refleksi diri dulu sejenak. Apa yang sudah dipelajari saat ini? Yang barusan Bapak jelaskan. Lalu yang kedua, apakah sudah memahami materi yang disampaikan hari ini? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika belum memahami materi tersebut? Ya, tentunya ya, pertanyaan ini cukup kalian jawab di dalam hati, kemudian renungkan, ya. Demikian pertemuan kali ini, meskipun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani farudduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Silakan doa setelah belajar ini kalian boleh hafalkan. Jadi untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Materi kita selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu lagi.